Gue udah 5 tahun kerja dan ada beberapa kebiasaan gue itu mulai berubah karena pekerjaan gue ini. Kenapa gue meninggalkan kebiasaan itu? Tentunya karena gue itu pengen upgrade menjadi sosok yang lebih baik lagi. Dimana kemarin sebelum gue kerja, gue itu masih belum dewasa. Sekarang ini gue berusaha menjadi jauh lebih dewasa salah satunya. Tapi ada beberapa kebiasaan lain yang juga gue tinggalkan. Yang menurut gue juga buat teman-teman itu kalau bisa juga meninggalkan kebiasaan itu karena tentunya akan berdampak kepada kehidupan kalian dan juga karir kalian. So, kira-kira apa aja kebiasaan yang menurut gue itu harus ditinggalkan terlebih di dunia kerja? Ayo kita bahas satu persatu. Kebiasaan pertama yang harus ditinggalkan di dunia kerja adalah menunda-nunda pekerjaan. Kebiasaan ini cukup sulit dihilangkan ya karena udah terbiasa dari zaman sekolah. Dulu dikasih tugas atau PR dari guru, dikerjainnya itu 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Harusnya kan pekerjaan rumah dikerjainnya di rumah, jangan ditunda untuk mengerjakannya. Kemudian pas zaman kuliah, mungkin kalian itu pas lagi ngerjain skripsi, kalian ngelihat masih lama pengumpulannya, ya udah nanti aja kerjainnya. Terus ditunda-tunda-tunda, pengumpulannya tinggal 2 minggu lagi, baru panik. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini nih yang nggak boleh dibawa ke dunia kerja. Kenapa? Karena kan di dunia kerja ya kalian itu kerja, melakukan pekerjaan kalian. Masa ditunda pekerjaannya? Perlu diketahui juga bahwa pekerjaan di kantor itu atau di perusahaan itu nggak akan ada ujungnya. Bakalan terus ada, bakalan terus bermunculan. Berbeda sama PR atau enggak skripsi yang kalau kalian udah selesai ngerjain ya udah kelar. Kalau pekerjaan kantor itu pekerjaan yang sifatnya biasanya repetitif atau berulang-ulang. Sehingga kalau seandainya kalian itu menunda mengerjakan pekerjaan tersebut, nantinya pekerjaan itu akan terus menumpuk. Resiko yang paling besar di dunia kerja itu dari menunda pekerjaan adalah deadline pekerjaannya itu bisa berubah. Bisa menjadi jauh lebih cepat, bisa menjadi jauh lebih lama. Oke lah kalau jauh lebih lama menguntungkan buat kalian yang menunda. Tapi kalau menjadi lebih cepat, kalian itu bisa jauh lebih panik. Dan masalahnya adalah, kadang ketika deadline-nya itu dimajuin, pekerjaan yang ditagih itu bukan cuma pekerjaan yang kita tunda. Bisa saja juga pekerjaan tambahan yang dimasukkan selanjutnya. Dan tentunya hal ini akan berdampak kepada kita, yang membuat kita menjadi bekerja lebih keras untuk menyelesaikan pekerjaan yang jauh lebih banyak. Bahkan gak jarang orang yang akhirnya ngambil lembur untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Gue sendiri pernah ngalamin ini, makanya gue lumayan kapok, jadi gue udah berhenti menunda-nunda pekerjaan gue. Lalu kebiasaan lain yang gue tinggalkan adalah menunggu orang lain terlebih dahulu dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah ini gak boleh ya. Kenapa? Karena ketika kita menunggu orang lain untuk melakukan pekerjaannya dulu baru kita ngikutin, itu bisa menghambat perkembangan kita. Terlebih kalau orang yang kita ikuti itu yang tipikalnya juga menunda-nunda pekerjaan. Tapi memang ini beda kasus kalau seandainya kalian itu memang harus nunggu orang tersebut nyelesain pekerjaannya dulu baru kalian bisa lanjutin. Tapi dalam kerja sama tim, kalau seandainya kalian itu bisa backup lah pekerjaan tersebut. Jangan sampai karena kelalaian satu orang itu bisa berdampak kepada performa dari tim kalian. Kalau kalian itu belum terlalu paham dengan pekerjaan kalian gimana? Nah, disinilah bagian kalian itu untuk self learning. Kalau kalian bisa melakukan self learning terhadap pekerjaan tersebut, tentunya kalian itu akan berkembang sendiri. Jadi dalam kerja sama tim itu sebisa mungkin kalian itu saling backup dan juga kalian itu saling follow up satu dengan yang lain. Kalau memang pekerjaan kalian itu terhambat karena orang tersebut. Intinya jangan terlalu pasif. Kemudian, kebiasaan lain yang gue tinggalkan juga adalah tidak mau mendengarkan orang lain. Intinya gue itu gak mau dengerin semua omongan orang lain gitu. Karena gue tuh dulu orangnya idealis banget, perfeksionis banget. Tapi makin kesini gue itu mulai belajar bahwa dalam mengerjakan satu pekerjaan itu kita ya gak bisa bertumpu pada satu cara aja. Kita perlu menggunakan cara-cara lain gitu. Dan bagaimana caranya agar kita bisa tahu cara yang lain? Ya kita berkomunikasi, tukar pikiran, tukar pendapat, dengerin omongan orang lain. Tapi jangan salah paham ketika gue bilang mendengarkan omongan orang lain itu artinya semua omongan langsung masuk ke kepala gue, enggak. Tetap ada banyak hal yang gue filter. Misalnya,
omongan orang lain atau cara yang di-share oleh orang lain itu menurut gue terlalu beresiko, nggak gue ikutin. Cuma sebatas tahu aja. Menurut gue juga dengan mendengarkan omongan orang lain ini ya, ini bisa membantu meningkatkan kerjasama dalam sebuah tim. Karena kita itu saling bertukar pikiran dengan orang lain. Dengan bertukar pikiran ini tentunya ide yang keluar itu adalah ide hasil pikiran banyak kepala, bukan satu kepala aja. Dan biasanya kalau idenya ini udah dari banyak kepala, kalau memang ide tersebut itu salah, setidaknya dari semua anggota tim itu bersedia untuk bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Karena yaitu ide yang memang dipikirkan bareng-bareng. Kalau idenya cuma dari satu kepala, kemudian kalian ngotot ngelakuin cara tersebut atau ide tersebut dan ternyata salah, yang kena impactnya adalah tim. Meskipun timnya mau bertanggung jawab, tentu ujung-ujungnya itu nanti komunikasi di dalam timnya tersebut menjadi jauh lebih keruh. Pokoknya nggak enak deh. Lalu satu kebiasaan terakhir yang mulai gue tinggalkan adalah tidak menjaga kesehatan. Dulu ketika gue itu baru mulai kerja, gue itu bisa dikatakan tipikal yang workaholic. Kerja dari pagi sampai malam, bahkan bisa pagi ketemu pagi lagi. Makan menjadi tidak teratur, kemudian gue juga kurang tidur, stres juga berlebihan. Yang dampaknya itu membuat gue akhirnya secara kesehatan itu drop. Dan ketika drop itu ya gue menjadi orang yang tidak produktif. Gue sendiri tipikal yang gue itu gak bisa nih kalau gue gak produktif. Gue gak bisa nih kalau gue itu leha-leha baringan di kasur sampai semingguan, gak bisa. Dan ketika itu gue sakit sampai semingguan, dan itu rasanya gak enak banget. Lalu gue mulai cari tahu kenapa gue bisa menjadi seperti ini. Gue selesaikan masalahnya dan sekarang akhirnya gue dapat menjaga kesehatan gue menjadi jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Meskipun kadang-kadang masih ada yang lolos-lolos juga, kadang-kadang masih drop juga, cuma tidak separah ketika pertama kali gue kerja dan drop di situ. Gue juga udah mulai rutin olahraga, meskipun bisa dibilang intensitasnya itu masih jarang-jarang. Tapi gue berusaha juga untuk ngatur-ngatur jadwal gue sehingga gue itu bisa jauh lebih sering olahraga nih ketimbang beberapa minggu belakangan ini juga. Dari pola makan pun udah mulai gue atur, gue makan udah jarang banget telat. Dan dari makanannya, jenis makanannya juga gue sesuaikan. Jadi yang gak terlalu over-over juga sih. Jadi itu adalah 4 kebiasaan yang dulu gue lakukan dan sekarang udah gue tinggalkan seiring berjalannya gue bekerja di dunia pekerjaan gue. Menurut gue keempat kebiasaan tadi itu harus ditinggalkan karena membuat gue itu menjadi jauh tidak produktif ketimbang gue sekarang ini. Dan mungkin buat teman-teman yang juga saat ini mengalami dan kalian itu punya tujuan ingin menjadi jauh lebih produktif, sebaiknya mulai perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan tersebut. Gue juga paham meninggalkan kebiasaan yang udah dilakukan bertahun-tahun itu sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Tinggal cari caranya aja gimana kalian itu bisa meninggalkan kebiasaan tersebut perlahan-lahan. Karena setiap orang itu caranya berbeda-beda. Sesuaikan aja lah dengan intensitas kalian. Oke, gua rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.